Nah, di pasal berikutnya itu adalah tasallumu Muhammadin al-qiyadah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima kepemimpinan. Satatakallamu fi hadzal fasli fi mabhatsain. Pasal ini akan berbicara dalam dua pembahasan. Yang al-mabhatsul awal, pembahasan pertama, i'dadu Muhammadin litasallumil qiyadah. Penyiapan diri Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, Nabi kita, untuk menerima kepemimpinan. Jadi disiapkan. Kalau semua tadi yang di bagian awal ini kondisinya dan ya beberapa hal tadi, nah ini disiapkan beliaunya itu. Bagaimana Allah siapkan. Kemudian al-mabhatsus tsani, pembahasan kedua, itu adalah tasallumu Muhammadin al-qiyadah. Penerimaan Nabi Muhammad akan kepemimpinan. Jadi bagaimana Nabi menerima kepemimpinan. Nah, di bagian pertama, i'dadu Muhammadin litasallumil qiyadah. Ya, kana la budda min i'dadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam i'dadan khassan. Adalah merupakan hal yang mesti, tidak bisa tidak, untuk menyiapkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan persiapan khusus. Jadi kalau kita mau mendidik seseorang itu menjadi pemimpin, menjadi apa, itu perlu dipersiapkan sejak dini. Itu apa yang diperlukan, pelajarannya dari situ kalau bicara pendidikan, ya. Fadlan amma fatarahullahu alaihi min khilalil hamidah. Jadi perlu persiapan khusus yang melebihi dari apa yang Allah ciptakan dari sisi-sisi yang terpuji daripada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang di bagian pertama itu sudah cukup lah keterpujian beliau itu, tapi perlu persiapan khusus. Listikmali ahliyatihi litasallumil qiyadah bikulli jadarotin. Untuk apa? Untuk menyempurnakan kelayakan beliau dalam menerima kepemimpinan itu dengan semua kualifikasinya. Jadi kualifikasi pemimpin itu soalnya sempurna. Nggak cuma bagus, ya. Kadang orang bisa bagus, soleh, taat dan sebagainya, tapi nggak bisa mimpin. Sebagaimana misalnya Rasul sebut ketika Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari minta, ya Rasulullah, kenapa ndak engkau angkat aku ini sebagai pejabat? Sebagaimana sahabat yang lain diangkat aja jadi gubernur. Ada di Mekah, ada wali di Yaman diangkat ngemban tugas. Kenapa aku ndak? Padahal Pak Abu Dzar ini sahabat yang luar biasa dakwahnya itu. Maka beliau tepuk pundaknya Abu Dzar. Ya Abu Dzar, innaka dhaif wa innaha amanah. Wahai Abu Dzar, engkau ini lemah. Lemah apanya? Para ulama mengatakan bukan lemah keimanan, bukan lemah ketakwaannya, bukan karena zalim dan sebagainya. Tetapi dalam hal apa? Mengemban amanah kepemimpinan itu tidak semua orang bisa. Tidak cukup dengan soleh, pinter ngaji, pinter apalagi pinter main film misalnya. Sekarang kan gitu, pinter main film terkenal, ya, pinter main bola dan sebagainya, kemudian diangkat jadi pemimpin. Tidak begitu. Abu Dzar ini orang yang kuat, menyatakan keislamannya terang-terangan beliau ini. Saat orang-orang masih belum menyatakan Islam terang-terangan, Abu Dzar baru masuk Islam sudah mengumumkan di depan orang-orang kafir Quraisy, dipukuli babak belur sampai berdarah-darah, pingsan, diselamatkan oleh Abbas. Kata Abu Dzar, besok aku ulangi. Ini kalau pemimpin model begini, ya, benar-benar berani-berani, tapi enggak istilahnya. Ya bagus-bagus apa yang dilakukan Abu Dzar itu. Tapi kan nanti berat ini umatnya ini, masyarakat ketika dapat pemimpin begitu. Jadi memang perlu berpikir itu, kemarin kita bahas ada level berpikir tasyri'i yang sesuai syariat, ada berpikir itu siasi, berpikir politis. Ini memang hukumnya begini. Tetapi di masyarakat cara menyampaikannya bagaimana? Nah, ini penting begitu, berpikir politis supaya hukum yang benar itu tadi itu bisa matrep di masyarakat dengan baik. Ya bisa ditolak bisa, tapi yang jelas sudah disampaikan dengan baik. Bukan berarti yang dilakukan Abu Dzar itu tidak baik, bukan ya. Tapi itu salah satu potensi umat itu ketika dibawa seperti itu ya bisa warna dakwah akan berbeda. Andai Rasulullah itu suruh sahabatnya begitu, umumkan semuanya pada saat itu. Nanti ada saatnya memang harus diumumkan. Fasda bima tu'mar wa'rid anil musyrikin. Ada fase dakwah itu ya memang harus orang seperti Abu Dzar ini orang terdepan.
Khalid bin Al-Walid itu orang terdepan dalam medan peperangan. Tetapi ketika bicara kepemimpinan untuk jadi gubernur, maka untuk mengurus wilayah yang sudah stabil, Umar lebih menunjuk Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Nah, Rasulullah ini supaya sempurna, tidak cuma pemimpin dalam urusan damai, tapi pemimpin dalam semua kondisi. Itu Allah persiapkan. Jadi litasallumil qiyadati bikulli jadarotin, untuk menerima kepemimpinan dengan semua kualifikasi pemimpin itu. Wa yatamassalu hadzal i'dad fi umurin, dan persiapan ini tercermin di dalam banyak perkara. Minha diantaranya adalah yang pertama ra'iyatul ghanam, ya, menggembala kambing. Ini kok jadi pemimpin pembahasannya menggembala kambing. Ini orang memandang secara politis itu begitu. Jadi Rasul menggembala kambing itu ya salah satu bisa dilihat ini persiapan untuk bisa mengatur manusia yang itu lebih sulit diatur daripada kambing. Kambing ini kan sulit diatur ya, nggak seperti bebek ya. Kalau bebek itu satu bisa dibawa, itu yang lain nurut. Kalau kambing itu kadang satu ke sana ya, digetai ke sana, satunya ke sana lagi. Nah, manusia lebih sulit lagi ya, digembala daripada ini. Karena itu Allah persiapkan Rasul ini, Allah posisikan pernah beliau itu menggembala kambing. Ini jangan terlalu di contoh gini ya, nanti ada calon wali kota suruh gembala kambing dulu, ndak mesti begitu ya. Kalau sekarang apalah, pokoknya punya kemampuan untuk mengatur orang yang susah diatur. Kalau ini bukan orang, ini kambing. Ada yang mau ke tempat tandus diarahkan ke yang tempat yang subur, yang ada tanamannya ya. Ada yang mau tersesat mungkin ya, perlu dikumpulkan lagi. Ada tempat berbahaya, ini dekat binatang buas ya. Ini tugas penggembala. Kullukum ra'in, itu setiap kalian adalah ra'in, pemimpin seperti penggembala itu. Sehingga tugasnya pemimpin nanti ya, kalau ada rakyat itu yang kesulitan mencari makan ya, mestinya ya diarahkan gimana dia, mana tempat yang subur, mana ini pekerjaan yang bisa dilakukan. Penggembala kan begitu. Nggak kemudian ini mulai sekarang kita menerapkan hak asasi perkambingan misalnya. Ya, sehingga kambing-kambing sekarang saya berikan kebebasan untuk memilih apa yang disukai, mau pergi kemana saja. Ya, itu bukan sifat yang bagus untuk memimpin. Sifat jadi menggembala kambing itu mengarahkan kambing ini yang terbaik itu apa, dia di tempat yang mana yang berbahaya, mana yang tidak, supaya ndak tanduk-tandukan gimana caranya. Laqad amila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam indama ishtadda 'uduhu. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau ketika sudah mulai kuat ya, beliau melakukan bi ra'yil ghanam. Beliau menggembala kambing. Wa kana yakhruju bi aghnamihi ilal mar'ah, dan beliau keluar dengan gembalaannya ini ke padang gembalaan. Wa ya'ishu fi akhdhanit tabi'ah al-jamilah, dan beliau tinggal hidup di bawah pangkuan alam yang bagus ya. Gembala kambing itu kan nggak mungkin gersang gitu ya, enggak ya, pasti di padang rumput ya. Kita hidup di suasana yang tandus kering itu kan rasanya berbeda dengan yang banyak hijau-hijauan itu. Jadi suasana ini penting. Al-hadi'ah, yang tenang, karena kambing tidak suka dengan kebisingan. Al-muhiyah, yang bisa lingkungan itu memberikan inspirasi. Beliau hidup begitu. Fala yaqa'u basaruhu illa ala bati'i khalqillahi alladzi la athara liyatil insan fihi fayata'ammal. Beliau tidaklah memandang kecuali kepada bagaimana ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada pengaruh dari tangan-tangan manusia. Beliau merenungi itu, merenung di alam ya. Kalau sekarang ini di kota agak susah bawa anak-anak itu ya, sekali-kali ya mungkin ada apa istilahnya study tour atau apa itu ya, bawa ke sawah kemana itu ya, nggak usah ke yang jauh-jauh. Kalau mereka nggak pernah lihat sawah, nggak pernah lihat ya taman atau apa, bawa ya. Untuk apa? Untuk merenung, berpikir.
wa yakunu mardudu ta'amulihi wa tafakkurihi sifaun finnaf, dan adalah perenungan dan pemikiran beliau itu kembali kepada kebersihan jiwa beliau.